semua yang ada di rumah hari ini sehat-sehat selalu. Ada amin. Ingat, Natal sudah mulai dekat. Selalu jaga kesehatan dan selalu dekat kepada Tuhan. Ada amin. Mari kita angkat lagu pujian. Ini tahun Yobel. Haleluya. Oh
Baik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sementara kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu, ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Saat
ibadah online The One Generation. Dan pada saat hari ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kembali kami dapat menikmati kebaikan-Mu lewat ibadah online pada saat hari ini Tuhan. Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kami lewat pujian penyembahan kami tadi Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah dan melawat setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kalau bulan lalu kita telah berbicara tentang kasih yang tak bersyarat, dan pada saat hari ini kita kembali berbicara tentang kasih, tapi kasih yang sempurna. Kita mau sama-sama buka di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai yang ke-43. Lukas 23 ayat 33 sampai yang ke-43. Saya akan bacakan. Kita sama-sama lihat Alkitabnya. Ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kasih yang sempurna adalah kasih yang teruji, kasih yang terbukti, kasih yang mengalahkan segalanya, mengalahkan kesombongan kita, mengalahkan ego kita, mengalahkan ketakutan kita. Itu adalah kasih yang sempurna. Kalau pada bulan yang lalu kita telah bersama-sama belajar tentang kasih yang tak bersyarat, dan pada saat hari ini adalah kasih yang sempurna. Kalau pada saat hari ini kembali kita melihat sosok figur yang luar biasa, karena kasih yang sempurna itu ada di dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus. Walaupun pada saat hari ini di bulan Desember kita mungkin banyak yang membicarakan tentang kelahiran Yesus. Memang kelahiran Yesus itu adalah ketika Bapa mengutus anaknya ke dunia. Itu adalah kasih yang sempurna yang Bapa berikan dalam kehidupan kita, dengan mengutus anaknya, dengan lahirnya Yesus di dunia ini untuk menebus dosa kita. Pada saat hari ini tadi kita telah baca Yesus yang disalibkan, rela untuk mengorbankan dirinya untuk kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kalau kita bayangkan ketika Yesus disalib, kita bayangkan tangannya disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Bagaimana rasanya ketika dipaku? Pasti kita akan merasakan suatu kesakitan yang luar biasa. Dan apalagi ketika salibnya sudah didirikan, otomatis Yesus pasti akan
berpaku, akan menahan beban tubuhnya itu dengan tangannya yang disalib dan kakinya yang disalib. Sakitnya pasti luar biasa kalau kita akan bayangkan kalau kita ada di tempat seperti Yesus. Tapi ketika Yesus menderita, ketika Yesus merasakan kesakitan yang luar biasa di kayu salib, digantung di kayu salib, tapi banyak orang-orang yang mengolok-olok dia, banyak orang yang menghujat dia. Kalau kita tadi baca ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Mereka mengolok-olok Yesus, menghujat Yesus, bahkan mereka membuang undi untuk mendapatkan pakaian Yesus. Tapi ketika Yesus melihat itu, di dalam penderitaannya, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Dia katakan di sini ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam penderitaannya yang luar biasa, dia menahan sakit yang luar biasa, tapi Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya yang sempurna dengan dia minta pengampunan kepada Bapa untuk mereka yang telah mengolok-olok dia, untuk mereka yang telah menyiksa dia, untuk mereka yang telah menghujat dia. Itu yang pertama, kasih yang sempurna yang Yesus tunjukkan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, kalau tadi kita baca, ada dua penjahat yang bersama-sama disalib dengan Yesus kanan kirinya. Yang satu menghujat Yesus, kalau Yesus anak Allah. Sini, kalau Yesus anak Allah, coba kamu tolong diri sendiri, ya. Dan yang satu hanya menegur penjahat yang satu. Tapi ketika yang satu berbicara kepada Yesus, kita baca di dalam ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, yaitu penjahat yang satunya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Satu penjahat yang satu ini berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Padahal Yesus sedang kesakitan. Yesus sepertinya kalau kita bayangkan menahan kesakitan untuk menahan beban yang tertumpu hanya di tangan dan di kakinya yang dipaku. Tapi ketika penjahat itu berkata bahwa dia ingatlah aku, ya, Yesus kata dengan kasih yang luar biasa. Kembali Yesus berkata kepada penjahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di tengah penderitaan, Yesus tetap menunjukkan kasih yang sempurna. Kasih kepada orang-orang yang telah mengolok-olok, menghujat, menghina, menyiksa dia. Dan kasih kepada satu orang penjahat yang percaya bahwa dia adalah Mesias Juru Selamat. Bagaimana dengan kita pada saat hari ini? Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah kepunyaan Allah. Kita mau belajar terus akan kasih yang sempurna yang Yesus tunjukkan lewat firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah kasih yang sempurna itu ada dalam setiap kehidupan kita. Walaupun di dalam penderitaan, walaupun di dalam permasalahan yang luar biasa yang kita hadapi, ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang mencaci kita, ketika ada orang yang mungkin mengucilkan kita, menyepelekan kita, merendahkan kita, tapi kita mau tetap tunjukkan kasih yang sempurna itu dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah yang ada dalam setiap hidup kita. Dan mungkin ada ketika kita dalam susah, ada orang yang minta pertolongan kepada kita. Jangan kita menggerutu, jangan kita bilang kepada orang yang butuhkan itu, "Saya juga lagi susah." Jangan. Selama kita masih bisa
melakukan kasih yang sempurna dalam hidup kita. Kasih Allah itu dalam hidup kita. Kita mau tabur kasih yang sempurna itu bagi banyak orang lain, bagi sekitar kita, bagi saudara seiman kita, bagi saudara-saudara kita maupun bagi keluarga kita. Kita akhiri firman Tuhan kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita mau belajar segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, yang kita lihat, dan kita mau terapkan, kita mau lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tabur kasih kita mau tabur kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kasih itu menjadi sempurna di hadapan Allah. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini Bapa. Kami mau terus Bapa belajar lewat firman-Mu pada saat hari ini. Engkau mengajarkan kami seperti Yesus yang mengajarkan kami untuk kami mempunyai kasih yang sempurna dalam hidup kami. Walaupun Yesus di dalam penderitaannya, Yesus tetap memberikan kasih yang sempurna itu kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami belajar dan terus belajar. Bahkan kami terus menerapkan kasih-Mu itu dalam setiap hidup kami, untuk sesama kami, untuk keluarga kami, untuk saudara seiman kami, bahkan untuk banyak orang Tuhan di sekitar kami Bapa. Mampukan kami semua Bapa, terlebih pemuda remaja GBI Ciluar Tuhan. Biarlah mereka juga dapat menabur kasih yang daripada-Mu, kasih yang sempurna, mereka dapat berikan bagi banyak orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam setiap kami, mampukan kami Tuhan. Dimuliakan Kau Tuhan, kami serahkan firman-Mu pada saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom guys, kembali lagi di Dewan News hari ini. Terima kasih kepada hambanya Ibu Lina yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada para pelayan dan kepada teman-teman yang telah menonton ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan sebagai berikut. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Laporan persembahan ucapan syukur sebagai berikut. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, yuk dukung Dewan Generation dengan berbelanja di Dewan Store. Buat teman-teman yang mau order, yuk DM di Dewan Store. Kalau yang belum follow ya. Untuk teman-teman Dewan FC, jangan lupa latihan tiap hari Minggu di lapangan Triki Futsal jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan Dewan News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan.
Yesus datang kedua kali menjemput kita di awalnya permai. Yang daripada itu, mari kita sama-sama katakan,